wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Aprilia dengan NPM 20310300045 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ilmu Mantik Logika dengan dosen pengampu Bapak Agus Devianto MAG. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Sebelum membahas ke soal, sebelumnya tahukah teman-teman apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah suatu informasi tentang kebenaran yang dapat diperoleh dari pengalaman atau fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Pengetahuan itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses yang harus dilalui. Pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang dari segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, maupun kita rasakan. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan itu sendiri ialah sebagai konsekuensi dari usaha-usaha manusia dalam memahami apa itu realitas kehidupan dan mengenal alam semesta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dilihat dari segi individual. Jika kita berbicara tentang individual, tentu berasal dari dalam diri kita sendiri. Pernahkah kalian terpikir bahwa buah itu jatuh ke bawah, kenapa tidak ke samping? Nah, pemikiran seperti itu sudah termasuk berpikir secara mendalam. Di alam bawah sadar kita memikirkan hal apa yang menyebabkan buah itu jatuh ke bawah. Nah, dalam pencarian ilmu pengetahuan tentunya kita membutuhkan metode-metode dan disiplin ilmu, juga landasan dalam berpikir. Dan salah satu dari disiplin ilmu yang dapat kita gunakan sebagai landasan dalam berpikir yaitu ilmu mantik atau logika. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dilihat dari lingkup masyarakat. Dalam bermasyarakat, tentu kita sering berinteraksi sosial. Nah, secara tidak langsung, kita telah menambah pengetahuan. Contohnya, kita bertemu dengan orang yang tidak saling mengenal sebelumnya. Dari perkenalan itu, kita akan mendapatkan banyak informasi tentang suatu daerah tertentu. Tentu pasti kita akan banyak sekali menemukan karakteristik dan kepercayaan-kepercayaan yang bervariatif. Kita akan mengetahui banyak sekali adat dan kebiasaan dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Selanjutnya ke soal yang nomor 2, prinsip dasar logika. Tahukah teman-teman apa itu prinsip dasar logika? Prinsip dasar logika adalah pernyataan fundamental yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir. Aristoteles mengemukakan bahwa prinsip dasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip identitas. Dan yang kedua, prinsip kontradiksi. Dan yang ketiga, prinsip eksklusi medi. Prinsip identitas. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri dan bukan yang lainnya. Contohnya, A adalah A dan B adalah B. Yang kedua, yaitu prinsip kontradiksi. Prinsip ini mengatakan identitas objek tidak boleh bertentangan. Contohnya, A tidak sama dengan B, atau lingkaran tidak sama dengan persegi panjang. Dan yang ketiga yaitu prinsip penolakan kemungkinan ketiga atau eksklusi medi. Pada prinsip ini, objek tidak boleh tumpang tindih. Contohnya, apabila A sama dengan C, maka B tidak sama dengan C. Atau A sama dengan B, maka B bukan C. Nah, selanjutnya yaitu contoh argumen. Contoh argumen di sini yang akan terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu premis dan klaim. Apa itu premis? Premis adalah landasan pendukung, sedangkan klaim adalah kesimpulan. Hana melanggar lalu lintas, maka dia bukanlah orang yang menaati hukum. Sedangkan Dewi menerobos lampu merah, maka dia juga bukan orang yang menaati hukum. Itu tadi sebagai premis. Nah, kesimpulannya, semua orang yang melanggar lalu lintas, maka dia bukan orang yang menaati hukum. Nah, selanjutnya, apakah perbedaan komprehensi dan eksistensi term? Komprehensi ialah kualitas, karakteristik,
dan isi dari keseluruhan arti yang tercakup dalam konsep term. Dapat dikatakan bahwa komprehensi adalah muatan atau isi dari konsep itu. Contohnya, termnya manusia, sedangkan komprehensinya ialah rasional, beradab, berbudaya, dan lain-lain. Extensive term adalah istilah yang mengacu kepada luas cakupan, kuantitas, atau lingkungan konsep term. Contohnya, extensive term manusia ialah semua tanpa pengecualian dan pembatasan apapun. Selanjutnya, sebelum kita membahas kapan penggolongan itu dikatakan keliru, mari kita jabarkan terlebih dahulu apa tujuan dari penggolongan itu sendiri. Dalam ilmu mantik logika, penggolongan itu memiliki tujuan, yaitu membuat sekumpulan kelompok yang begitu besar jumlahnya menjadi lebih kecil agar dapat didekati, dihampiri, dan dipahami. Maka dari pembagian itu kita mampu mengetahui kondisi lingkungan yang selengkap-lengkapnya. Dengan kata lain, penggolongan ini membuat kita menjadi lebih sistematis. Secara dikotomi, penggolongan itu terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang saling bertentangan. Untuk dapat menentukan golongan itu lurus atau tidaknya, kita memerlukan pengetahuan yang kuat dan memiliki landasan dalam berpikir. Lalu, kapankah penggolongan itu dikatakan keliru? Penggolongan dikatakan keliru ketika suatu golongan tidak sinkron dengan pemikiran bahwa di dunia ini banyak sekali hal-hal atau fenomena-fenomena yang bervariatif dan tidak memungkinkan pikiran untuk memahami benang merah yang terdapat dalam hubungan antara objek yang satu dengan yang lainnya, dan tidak saling memahami menurut struktur objeknya. Pembagian atau penggolongan itu sendiri memiliki manfaat, yang apabila manfaatnya tidak digunakan dengan baik, maka akan menjadikan golongan itu golongan yang menyimpang atau keliru. Contohnya yaitu ketika kendaraan dikelompokkan menjadi kendaraan air, kendaraan udara, dan kendaraan darat, maka semuanya memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Apabila kita tidak memiliki pengetahuan yang kuat dan tidak punya landasan dalam berpikir, tentu kita akan dapat menyelewengkan fungsi dari kendaraan itu sendiri. Contohnya, jika kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan transportasi udara, maka kita akan keliru dalam menggunakan fungsi dari kendaraan itu sendiri. Tidak mungkin rasanya ketika kita menggunakan transportasi air, dengan pengetahuan kita yang minim, kita gunakan di udara. Maka berarti kita sudah termasuk orang yang telah salah dalam memfungsikannya, dan kita dapat digolongkan ke dalam golongan yang keliru. Karena sejatinya, setiap orang memberikan pembelajaran dan pengalaman, dan dari pengalaman itulah kita mendapat pengetahuan. Sekian dari saya. Apabila ada yang keliru ataupun salah, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.